Kihotu Bante. Bante, saya ingin bertanya, bagaimana kita itu tahu bahwa kita itu berada di lingkungan pergaulan yang sehat dengan teman-teman yang berada di jalan yang benar? Apakah mereka itu sebaiknya hanya dari lingkungan umat Buddhis? Ada kriteria orang yang secara jelas dipilah-pilah siapa yang kanak-kanak, siapa yang dewasa. Kanak-kanak itu bukan berarti usianya yang muda. Dikatakan kanak-kanak itu karena masih belia. Tahu belia ya? Muda, iya. Nah, kata belia itu dari kata balya, keberadaan kanak-kanak. Balya. Kalau dalam Manggala Sutta, bala. Nah, bala itu artinya apa? Bala itu artinya belia, kanak-kanak. Tidak bergaul dengan mereka yang belia. Mengapa? Karena belia itu belum mampu memilah-milah apa yang patut, apa yang tidak patut. Apa yang baik, apa yang buruk. Apa yang benar, apa yang salah. Tidak bisa. Dan karenanya sangat risiko. Nah, tidak melakukan yang patut, yang baik, yang benar. Sebaliknya malah melakukan yang tidak patut, buruk, dan keliru. Nah, dan itu akan membahayakan bagi pihak yang bersangkutan, termasuk bagi pihak-pihak yang menjadi objek perbuatan mereka, termasuk juga orang-orang di sekitarnya. Nah, misalnya satu orang itu kan pasti ada keterkaitan di rumah itu. Entah sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai saudara, sebagai orang tua, sebagai apa. Nah, punya keterkaitan. Kalau ada salah satu di antaranya melakukan hal yang tidak terpuji, ya mungkin tidak terimbas secara langsung, misalnya objek yang terugikan, tapi begitu orang yang melakukan hal tak terpuji tersebut mendapati akibatnya, ya entah itu ditindak oleh pihak yang berwajib atau mungkin ditindak oleh mereka-mereka yang tidak puas, mereka-mereka yang dulu merasa kecewa, terugikan. Nah, orang-orang yang terkait di rumahnya itu juga terimbas juga. Mungkin setidaknya merasa malu, ya, atau mungkin ya ada kerugian-kerugian yang lainnya. Nah, ini adalah ciri dari orang yang dikatakan kanak-kanak belia. Kanak-kanak adalah orang yang kalau berpikir, pikirannya pikiran yang jahat. Kalau bertutur kata yang buruk. Kalau bertindak, tindakan yang tercela. Yaitu ciri dari orang, kita menerjemahkannya orang dungu, sebetulnya ya secara permanaan demikian. Dari kata bala, atau kita punya istilah yang berasal usul dari kata bala adalah belia itu. Nah, di sini tidak ada istilah apa keorganisasian, instansi atau apa.
KTP bahwa ini non-Buddhis, ini Buddhis. Kalau Buddhis sudah pasti buruk juga tidak. Kalau yang Buddhis sudah pasti baik juga bukan. Non-Buddhis sudah pasti buruk juga belum tentu. Non-Buddhis sudah pasti baik juga belum tentu juga. Ya tentu di sini dari mana? Dari menengarainya. Bagaimana mereka punya tutur kata? Mereka punya tutur kata bagaimana? Punya bahasa bagaimana? Kasar tidak, kotor tidak. Dari bahasanya saja sudah ketahuan. Mereka itu bagaimana? Tingkat pergaulan atau tingkat kebaikan seseorang. Kalau kata-katanya saja kotor, kata-katanya saja kasar, potensi untuk melakukan hal buruk secara tindakan itu juga sangat tinggi. Dari perilakunya terlebih bagaimana? Perilaku keseharian, bertegur sapa dengan siapa, bersikap dengan siapa, ya sudah kelihatan. Nah, itu termasuk juga, nah dari sikap dan tutur katanya itu kan ini yang keluar, yang tampak. Tampak pula sesungguhnya dari tutur katanya itu cara berpikir dia, ya pikiran dia itu bagaimana. Nah, tapi ini juga belum 100% dalam menengarai atau menelisik seseorang. Belum 100%, setidaknya kita sudah tahu sekian persen bahwa siapa itu bagaimana yang nantinya kita sikapi dengan mengajaknya bergaul atau menghindarinya. Atau kalau dihindari bagaimana? Bergaul sama siapa? Ya, di sini tentu dalam kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar, kita tidak bisa secara totalitas bahwa dia tidak baik, selamanya tidak baik, semuanya tidak baik. Dan secara total pokoknya tidak baik sedikit saja, kecil saja, sudah menetapkan begitu ya bahwa dia orang tidak baik, tidak mau bergaul. Ya tidak semestinya totalitas seperti itu. Ya, setiap orang tentu ada kelemahan, ada kekurangan. Diri sendiri juga ada kelemahan, ada kekurangan, ada keburukannya juga. Kalau hal-hal yang kecil, hal sedikit bisa ditolerir, oke lah ditolerir. Bergaul. Kita sendiri juga bukan orang sempurna dari mana. Nah, bagaimanapun, kita perlu ada jarak. Siapa yang boleh sangat dekat. Siapa yang boleh dalam agak dekat. Siapa yang sedang-sedang, siapa yang agak jauh, ya sama sekali tidak bergaul juga bukan. Tapi jangan sering-sering. Ya. Nah, itu namanya agak jauh. Satu lagi memang perlu dijauhi. Jauh-jauh. Oleh karena apa? Itu ada jenjang-jenjangnya. Orang bergaul saja, calon suami istri gitu ya, calon pacar gitu ya. Siapa tadi mantan pacar? Calon pacar ya. Apalagi kalau sudah menjadi pacar, itu ada yang menasihati. Cinta boleh, tapi jangan banyak-banyak. Ya, jangan terlalu percaya, jangan terlalu ini. Nah, nanti kalau dikecewakan, nanti sakitnya nggak di mana-mana. Sakitnya di mana? Di sini. Sakitnya nggak di mana-mana, sakitnya di sini. Ya, jadi
itu ada kriterianya. Kriterianya tidak pandang itu agama apa, ya. Tapi ya sesungguhnya dari karakter-karakter atau kualitas-kualitas yang ada itu yang patut menjadi batasannya, patokannya. Nah, tentu di antara mereka yang baik-baik, semuanya baik, yang non-Buddhis juga baik, yang Buddhis juga baik, bagaimana? Ya bolehlah kalau kita itu lebih condong ke yang sesama Buddhis supaya apa? Supaya keyakinan kita tidak ya ada kemungkinan goyah, ya dah. Nah, terlebih kalau sesama Buddhis bisa melakukan kegiatan keagamaan bersama. Jadi itu ada semacam jenjang-jenjangnya, ada jenjang-jenjangnya. Bagaimanapun untuk pergaulan secara umum ya kita tidak usah terlalu pilah-pilah mana yang Buddhis, mana yang non-Buddhis. Itu akan menjadi menyempitkan manfaat kita sendiri. Yang penting orang itu punya kualitas-kualitas mental yang sudah boleh untuk disebut sebagai orang baik. Punya komitmen, punya tanggung jawab, punya disiplin, ya tidak mengganggu, tidak ada kecenderungan senang mengganggu pihak lain, ya. Terlebih kalau hatinya baik, punya murah hati, ya tahu budi jasa orang. Nah, itu adalah hal-hal baik yang ya bisa kita nilai untuk kemudian ya kita sejauh apa bergaul dengannya atau bergaul dengan mereka. Ya itu. Ya pergaulan memilih orang sebagai teman bergaul itu bukan permasalahan bagi kanak-kanak saja, bagi remaja saja, tapi juga untuk mereka yang sudah dewasa, termasuk juga bagi mereka yang sudah tua, sudah ada usia banyak. Perlu berpikir memilih siapa sebagai teman bergaul juga. Itu juga sama-sama berbahayanya. Masa kanak-kanak, masa dewasa, masa tua sama-sama berbahaya. Masa kanak-kanak, masa remaja yaitu sebagai sebagai awalan hidup. Kalau di awal itu sudah rusak, kedepannya itu kemungkinan untuk baik itu sangat-sangat kecil, meskipun masih ada kemungkinan. Saat orang itu dewasa, yang semestinya bekerja mencari penghidupan, nah menjadi rusak karena teman. Saat orang itu sudah ada usia, dikatakan usia tua, yang semestinya menjadi contoh bagi anak-anaknya, bagi cucu-cucunya, dan ya malah rusak gitu. Dan tidak sedikit juga orang-orang yang sudah tua yang rusak itu. Masih remaja gitu ya, masih dewasa gitu baik-baik, begitu tua jadi rusak. Ada itu ada. Ada juga gitu. Itu pergaulannya karena pergaulan. Karena apa? Orang sudah tua, sudah pensiun, nggak ada kerjaan, anak-anak sudah kemana-mana, ya merasa nggak ada siapa-siapa, kosong hidupnya, kesepian, cari teman, diajaklah kemudian main keplek, diajak kemudian minum-minum, ya diajak kemudian, ya itulah hal-hal yang tidak bagus. Dan itu ada gitu ya, ada bukannya tidak ada. Iya. Kalau kita prinsip yang baik, mau keras. Oh, itu namanya orang keras kepala. Bagus. Nggak mau ikut, harus keras kepala. Ya, nggak apa-apa. Nggak ada teman, nggak apa-apa. Kalau punya teman mengajak ke situ, ya nggak usah.
Lebih baik enggak ada itu, enggak ada teman. Enggak apa-apa. Cari kesibukan yang lain. Pergi gimnastik, ya pergi aerobik bisa. Nah, itu ternyata bukan urusan anak-anak remaja saja, tapi urusan untuk setiap jenjang usia. Nah, cukup ya. Ada pertanyaan lain enggak?